Ada yang mau berdoa? Silakan. Pimpin satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Kalau nggak ada aku ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Tuhan hari ini kami kembali membaca firman-Mu. Tuhan, berkatilah firman yang akan kami baca ini Tuhan. Oh, sehingga terus memimpin kami kepada diri-Mu. Tuhan, apapun firman yang kami baca, Tuhan, kami menikmati di Kau, kami mau makan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya, di Kau kuduskan waktu pembacaan kami bisa fokus. Tuhan, membaca setiap firman-Mu dengan teliti. Tuhan Yesus, terima kasih. Amen. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya malam hari ini Dikau bisa mendapatkan kami yang hadir maupun teman-teman kami yang belum bisa hadir, supaya malam hari ini Dikau boleh menguatkan juga mendapatkan kami semua sebagai orang-orang muda di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Ya, share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya? Dari besarnya. Baik. Oke, pembacaan kita hari ini pasal 7 ayat yang ke-21 Korintus pasal 7 ayat yang ke-25 sampai pasal 8 ayat yang ke-13. Oke, urutan bacanya sudah saya share ya di chat. Bisa dimulai dari Excel dulu ya. Itu yang baru join. Oke. Ya. Kita judulnya sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Mengenai memburu jam. Sekarang tentang orang-orang yang belum kawin. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, baiklah bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Apakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Apakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Demikian pula kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Helen bisa? Ayat 29. Ayat 29, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktunya telah singkat, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ayat 30, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ya. 31 pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal mengenai Tuhan, bagaimana ia menyenangkan Tuhan. Amin. 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 33, sebaliknya, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal duniawi, bagaimana ia menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada hal-hal mengenai Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada hal duniawi, bagaimana ia menyenangkan suaminya. Amin.
Korenat. Oke, sekarang ayat yang ke-35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu, sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang patut dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seseorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap tunangannya, jika tunangannya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Ya, Tetapi kalau ada seseorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan tunangannya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan tunangannya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan tunangannya berbuat lebih baik. amin. F, mengenai kawin lagi. Mengenai kawin, Amin. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Lagi pula, aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. 8, 7, menanggulangi menanggulangi makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Pada berhala. Maka Yang tidak Makan yang tidak seharusnya, satu, bukan bukan menurut menurut kasih yang Bang. membangun. yang membangun. Ayat 1 tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Ayat 2, jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapai. ayat 3, tetapi Ya, ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. 2, berhala tidak terhitung Tidak apa-apa. terhitung apa-apa. Ayat 4, tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain Allah yang esa. Amin. 5, sebab sesungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang dari Dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Amin. oke. Ayat 7, tapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, maka daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. 3, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. 4, nyambung saudara-saudara yang lemah. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Amin. Dengan demikian, orang yang lemah, yaitu saudara seimanmu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara seimanmu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya
berdosa terhadap Kristus. Ayat 13, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku. Pasal 9b pembelaan rasul. 1 kualifikasinya. Itu Ayat sampai 1. yang 13 saja. Sudah selesai. Oke, pembacaan kita sampai di sini ya. Sampai ke ayat 13. Silakan, ada yang mau sharing? Siapapun boleh mulai untuk sharing. Kalau nggak sharing, tanya juga nggak masalah. Betul. Ada yang bimbang mungkin ya. Ini ke tahap lebih lanjut daripada pembahasan yang kemarin ya. Iya. Jadi mengenai membujang. Oke, kalau belum ada, mungkin saya dulu ya. Jadi saya share sedikit bagaimana kita sama-sama melihat di dalam ayat yang kita baca barusan. Sebenarnya Rasul Paulus benar-benar mendambakan ya bahwa orang-orang di Korintus, terutama juga kita hari ini, boleh hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Kenapa dia menyinggung perkara hubungan lawan jenis ini atau mengenai perkawinan? Karena hal ini memang yang paling merusak dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau di dalam kondisi hari ini, contohnya kita bisa lihat yaitu ya ini seks bebas, pornografi dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, kita tidak hanya membahas tentang itu, tapi bagaimana caranya kita bisa menang terhadap situasi ini. Ya, Paulus sudah menceritakan begitu banyak sampai ayat yang ke-40 tadi ya. Dia bilang, tetapi menurut pendapatku ia lebih berharga kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Lagi pula aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Ya, jadi istilahnya dalam perkara ini Paulus menyatakan bahwa ya berdasarkan firman Allah dia mengatakan bahwa kalau seorang itu menikah tapi dia lalu misalnya istrinya meninggal atau suaminya meninggal gitu ya, kalau orang itu percaya, tidak masalah gitu. Asal membawa atau mengajak untuk datang kepada Tuhan. Nah, kemudian ya memang hari ini apa hubungannya sama saya? Saya kan masih kuliah, saya masih muda dan sebagainya. Kalau saya boleh bilang, ya dalam situasi orang muda hari ini, ya banyak sekali suami-suami yang kita miliki ya kan. Entah itu kesenangan, entah itu hobi, entah itu perkara-perkara lainnya, ya banyak sekali. Ya, misalnya kalau yang laki-laki nonton Euro ya kan, waduh, ini bola luar biasa, aku nggak bisa lewat ini, Italia lawan Inggris gitu kan. Nah, tapi karena itu dia meninggalkan Allah. Artinya apa? Ya dia harus benar-benar menyadari bahwa situasi hari ini nggak bisa gitu hanya dengan demikian saja dijalani. Oke, nanti besok aku bertobat. No. Kalau begitu ya penjara kosong dong. Karena apa? Banyak orang dosa, banyak orang salah. Ketika bersalah dia ngaku aja dosa, ngaku aja. Nah itu sama aja gali lubang tutup lubang ya. Tapi apa teman-teman, di sini kita melihat satu perkara lagi, yaitu bagaimana kita hidup dengan kudus, dengan murni di hadapan Allah. Lalu Paulus di pasal 8 dia membahas mengenai makanan ya. Jadi oleh karena makanan, ya dia benar-benar melihat dalam ayat yang ke-5 ya. Sebab sungguh pun ada yang disebut ilah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Paulus benar-benar seperti menegur ya, kayak apa ya, kayak ini loh, nyindir gitu ya. Nah ini kamu sudah punya satu Allah kok kamu masih mau cari Allah yang lain. Nah maka benar-benar sangat disayangkan gitu.
Jadi dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita sudah percaya Tuhan, ya percaya dengan sepenuhnya, mengasihi dengan sepenuhnya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, banyak perkara, kesibukan dan lainnya yang menghambat kita. Saya juga banyak boleh sharing ya, bahwa belakangan ini ya saya kesulitan gitu untuk mendapatkan waktu pribadi dengan Tuhan, waktu yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena ya ini kesibukan dan sebagainya yang melanda. Tapi saya tidak bisa menyalahkan situasi tersebut. Ya maka saya harus breakthrough ya. Apalagi orang-orang muda ya kan, punya semangat tinggi, ya, tenaga yang kuat. Mari sama-sama kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi ini yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan. Thank you, Pak Remet. Silakan yang lain. Boleh dilanjutkan. Aku ya. Ini aku terkesan di 1 Korintus pasal 8 ayat 9. Sini dibilang, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sini kita melihat ya bahwa ya makanan itu tidak ada efek apa-apa gitu ya dengan maksudnya nggak akan mempengaruhi hubungan kita dengan hubungan Tuhan sama sekali. Ya makan, kita makan mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kita untuk makan gitu ya. Tapi ada orang yang tidak demikian gitu. Ada orang yang masih memegang suatu kultur tertentu gitu, dan ada juga orang yang imannya masih lemah. Ada juga yang maksudnya tidak memiliki pengetahuan itu kan ya, tadi dibilang yang di ayat 7, bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Nah, tetapi ya kita sebagai orang yang sudah melihat, mengenal, kita memiliki pengetahuan ini dan itu gitu. Kita memang tahu kebenarannya. Tetapi ini kembali lagi mengingatkan aku ya bahwa ya memang aku semua itu diperbolehkan ya. Tapi bukan berarti semua itu membangun dibilang. Ini juga kembali lagi menerangi bagaimana sikapku gitu terhadap orang di lingkunganku, bagaimana apa yang aku lakukan gitu ya. Kembali lagi melihat gitu bahwa supaya aku ini bisa menjadi at least ya teladan bagi diriku sendiri gitu loh. Aku tidak menyandung orang lain gitu. Jadi ini membuat aku kembali lagi aware dan berjaga-jaga gitu sih, mau belajar lagi berjaga-jaga. Sendiri masih belum memiliki sikap yang sempurna gitu, tetapi aku mau melalui ayat ini belajar lagi untuk berjaga-jaga gitu supaya aku tidak jadi batu sandungan terhadap yang lemah karena kebebasanku. Thank you. Thank you. Puji Tuhan. Oke, silakan dilanjut lagi. Yang mau sharing, mau tanya juga boleh. Atau yang nggak ngertinya di mana, silakan. Saudara-saudari, saya terkesan di 1 Korintus pasal 8 ayat 6 ya. Dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi terkesan bahwa hari ini kita sebagai orang yang percaya Tuhan ini hanya punya satu Allah ya, dan Dia adalah Bapa kita. Kita berasal dari Dia, segala sesuatu berasal dari Dia. Cuman ketika kita masuk ke dalam kitab 1 Korintus, ternyata orang-orang di Korintus ini ada banyak orang yang masih memegang berhala mereka ya, khususnya mempersembahkan makanan kepada berhala ya. Sebenarnya Paulus ngasih tahu sama orang-orang Korintus ini mau dikerjain mau enggak, sebenarnya untuk Paulus ya nggak jadi masalah. Cuman dalam kalangan mereka ini ada beberapa orang-orang yang percaya Tuhan yang masih lemah, yang masih baru, dan mereka ini gampang sekali untuk tersandung ya. Misalnya
kita bilang kita percaya Tuhan. Terus ketika kita masuk ke dalam ruang lingkup perkuliahan, misalnya kita punya satu berhala nih, misalnya kita suka K-pop ya, terus kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita mengagung-agungkan artis, kita mengagung-agungkan orang lain, kita mengagung-agungkan benda, dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya adalah sebuah berhala. Nah, ketika orang lain melihat kita tuh pasti akan jadi aneh. Katanya Allahnya cuma satu, tapi kok misalnya ya, tapi kok yang dipentingin malah hal-hal di luar Tuhan. Atau bisa jadi kita belum menjadi kesaksian di tengah-tengah lingkungan kita. Misalnya kita bilang kita percaya Tuhan, kita rajin baca Alkitab, ternyata kita masih suka bohong, kita masih jarang baca Alkitab, kita masih suka nonton bioskop, kita masih menghabiskan waktu kita untuk hal-hal lain selain Tuhan. Jadi ini menjadi satu sisi bagi orang yang belum percaya jadi batu sandungan ya, karena mereka jadi kayak ngelihat kok nggak ada kesaksian ya. Nah, di sisi lain orang-orang yang baru percaya Tuhan juga pasti kaget, ini kok orang udah lama percaya Tuhan kok kelakuannya masih gitu ya. Nah, ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungannya apa nih dalam di ayat 6 ini? Sebenarnya kalau kita tahu bahwa kita cuma punya satu Allah dan dia adalah sumber kita pasti akan hidup oleh dia ya. Ketika kita hidup oleh dia, otomatis perkara berhala ini akan tersingkirkan. Akhirnya kita menjadi orang yang mengekspresikan Tuhan ya. Nah, contoh real kita mengekspresikan Tuhan, kita akan menghargai orang-orang di sekitar kita. Ketika orang-orang yang belum percaya Tuhan melihat kita bisa menjadi orang yang menahan diri ya. Maksudnya menahan diri ini, ya kita tidak menjadi orang yang terlalu dilingkupi oleh berhala ya. Sebenarnya juga ketika kita ada di ruang lingkup orang-orang yang baru percaya Tuhan, ya kita juga bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Nah, sebenarnya salah nggak sih kita nonton, salah nggak sih kita masih menikmati sesuatu di dunia? Sebenarnya ini tergantung hati nurani ya, karena kan Paulus juga bilang semuanya itu tergantung hati nurani. Tapi ketika kita belajar melatih hati nurani, sebenarnya apa yang kita lakukan yang dipandangan orang lain salah itu pasti kita nggak lakukan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kuncinya supaya kita terlepas, pertama ya, terlepas dari berhala, kedua, terlepas dari sikap kita menyandung orang. Kita harus hidup di dalam Kristus ya, hidup di dalam Allah yang satu ini. Karena dikatakan dia itu menjadi sumber hidup kita. Kalau misalnya Allah tidak menjadi sumber hidup kita, otomatis kita akan jatuh kepada berhala dan otomatis kita pasti akan nyandung orang. Nah, oleh karena itu, aku juga kembali terdorong nih ya, Tuhan semoga setiap hari aku menjadi orang yang mengambil Allah sebagai satu-satunya sumber di dalam hidupku. Sehingga perkara melatih hati nurani, perkara hidup di dalam Tuhan, perkara menjadi kesaksian, perkara tidak tinggal di dalam berhala itu bukan sesuatu usaha diri ya. Kalau usaha diri itu kayak kita memaksakan sesuatu tapi sebenarnya kita masih suka dan itu pasti akan gagal suatu hari. Tapi ketika kita belajar sederhana ya, menikmati firman ya kayak setiap malam, ini tuh akan mengganti susunan kita. Misalnya kita masih suka berhala, nanti ketika kita makan minum Tuhan, nikmati firman, nah firman itulah yang mengganti pola pikir kita, oh ternyata ketika aku nikmati berhala kayaknya sia-sia ya semuanya. Tidak ada yang memuaskan secara kekal, yang memuaskan hanya dari diri Tuhan. Jadi hari ini, puji Tuhan, kita punya satu teladan, kita punya satu pattern, kita juga punya firman ya, yang senantiasa menguduskan kita, juga mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sumbernya dari Allah, oleh karena itu kita harus hidup bagi Allah. Ketika kita hidup bagi Allah, kita otomatis senantiasa dikuduskan dari segala berhala, juga otomatis kita nggak akan nyandung orang. Tuhan. Amen. Thank you, Kak Maria. Oke, silakan yang lain. Tinggal Excel sama Herlin nih. Belum ya. Apakah ada Excel? Atau Herlin? Dari pembacaan kita hari ini.
Kalau aku di ayat 12 sama 13 yang pasal 8. Amin. Belum kelihatan sih di aku. Ya. Bentar. Di aku belum kelihatan kok. Ya, pokoknya tadi aku ayat 12 sama ayat 13. Oh, ini baru ada. Oke. Ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara seimanmu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Terus ayat 13-nya, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara seiman. Ya, aku kayak terberkati di ayat itu, diingetin aja sih. Thank you. Amin. Oke. Jadi bagus. Dan kalau aku mungkin di catatan kaki ayat 10:1 itu ada itu kan dibangunkan ya di situ tulisannya. Ya. Ya, jadi ya contohnya di sini adalah ya melihat saudara itu melihat saudara lain itu kan orang yang lemah hati nuraninya, makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, contohnya gitu kan. Nah habis itu dia jadi hati nuraninya itu dibangunkan, jadi berani melakukan hal itu gitu. Nah ya di sini aku menikmati bahwa ya aku juga perlu jadi orang yang hati-hati gitu ya, jangan sampai apa yang aku lakukan atau ucapkan atau apa gitu kan jadi batu sandungan bagi saudara-saudari itu yang hati nuraninya lemah gitu kan. Karena di ayat 12 itu bilang berdosa terhadap Kristus itu. Ya. Amin. Ya. Itu aja sih. Amin. Oke, thank you, Sal. Amin. Puji Tuhan ya, pembacaan kita hari ini sangat baik ya. Dimana kita melanjutkan dari yang kemarin ya mengenai kehidupan perkawinan gitu. Bahwa ya kembali lagi kehidupan perkawinan itu ya bukan hanya sekedar kita menemukan seseorang ya di dalam hidup kita, tetapi menurut Alkitab ya bahwa gereja itu adalah mempelai perempuan Kristus, di mana suami kita yang sejati itu adalah Kristus sebenarnya. Dengan Tuhan itu adalah mempelai suami kita yang sejati. Seperti yang tadi sudah disinggung juga ya oleh Kak Maria gitu. Di mana ya kita ini seringkali ya memiliki suami-suami yang lain, ya kan, menggantikan diri Allah ini dengan sesuatu yang lain gitu, dengan sesuatu yang bukan Allah, mungkin kesenangan kita, ya kan, apa sesuatu itu ya yang kita lakukan itu ya secara berlebihan gitu, sehingga ya kita tidak lagi memiliki Allah sebagai suami kita, tidak lagi memberikan waktu kita bagi suami kita gitu. Nah, itulah kenapa ya di sini kan dikatakan bahwa ya hanya ada satu Allah, ya kan, hanya ada satu Allah saja gitu, dimana satu Allah ini ya kan yang adalah sumber kita, ya dimana kita harus bergantung kepada sumber ini gitu ya. Seringkali ya kan kita mencari sumber-sumber yang lain gitu kan, yang membuat kita ini ya seperti kalau kata Yeremia ya, Yeremia pasal 2 ayat 13, kita menggali sumber air yang bocor gitu. Sumber air yang ketika kita gali ya kan kita udah capek-capek gali, oh ternyata sumber air ini bocor ya kan.
tidak bisa memuaskan kita. Ya, di mana ini juga kembali menunjukkan kita gitu bahwa ya satu-satunya sumber kita ya adalah Tuhan itu, ya kan. Satu-satunya sumber adalah diri Tuhan sendiri yang adalah suami kita yang sejati gitu. Jadi di sini bukan berarti kita hidup tidak melakukan apa-apa ya, hanya berdoa tiap hari. Tapi ya penghidupan kita ini harus seimbang gitu, di mana kita perlu ya di satu sisi memenuhi ya kan kebutuhan kita sebagai manusia, mungkin perlu makan, perlu belajar, perlu melakukan kegiatan kita seperti manusia pada umumnya, ya kan. Tetapi kita juga perlu meluangkan waktu bagi Tuhan, ya kan, seperti yang tadi Korenal juga singgung ya, bahwa ya kita perlu meluangkan waktu kita ini bagi Tuhan, kita perlu fokus untuk Tuhan, ya kan. Nah, kemudian yang kedua adalah perkara makanan. Nah, ini kembali lagi gitu, perkara makanan ini ya seringkali disalahgunakan, ya kan, bahwa manusia itu bukan hidup untuk makan, tetapi adalah makan untuk hidup, ya kan. Pernah dengar kata-kata ini nggak? Perumpamaan ya. Ya, di mana manusia ini hidupnya bukan untuk makan gitu. Jadi makan ini hanya untuk keperluan manusia untuk hidup, ya kan, untuk survive di kehidupan ini ya manusia itu perlu makan. Tetapi bukan kita hidup ini ya untuk makan gitu kan. Nah, di mana di sini kan juga dikatakan bahwa makan apapun itu sebenarnya nggak apa-apa, ya kan. Paulus bilang ya semua itu halal, ya kan, boleh kita makan. Tetapi ketika apa yang kita makan ini, ya kan, menyandung orang lain, menyandung ini maksudnya ya membuat perasaan orang lain itu tidak enak ketika kita makan suatu makanan, ya kan. Nah, lebih baik ya kita itu tidak makan makanan itu, ya kan, karena kembali lagi di sini, ya kan, makanan itu banyak yang lain gitu kan, nggak harus makan itu gitu, yang membuat saudara kita ini tersandung, ya kan. Kembali lagi bahwa keperluan kita makan ini, ya kan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya kan, tetapi juga untuk orang lain, ya kan, untuk orang lain yang melihat gitu apa yang kita lakukan, di mana ya orang Kristen ini seringkali menjadi satu sorotan ya sebagai teman-teman kita yang lain gitu, bahwa ya seringkali dikatakan orang Kristen kok begini, orang Kristen kok begitu, ya kan, masih melakukan ini, masih melakukan itu. Nah, melalui ini ya kita perlu juga pembacaan hari ini ya kita perlu belajar gitu, bahwa ya kita perlu melakukan segala sesuatu itu ya dengan tepat gitu, dengan ya kita berkontak dengan Allah, ya kan, memiliki satu persekutuan dengan Allah, ya, sehingga apa yang kita lakukan ini ya bisa menjadi berkat gitu bagi orang lain, bukan malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lain. Ya, kiranya pembacaan hari ini ya boleh memberkati kita semua. Amin. Oke, sekian dari saya. Apakah ada tambahan dari Korenat? Tambahannya adalah jangan jemu-jemu untuk belajar untuk mengasihi Tuhan sepenuhnya ya. Karena kalau kita sampai berhenti belajar mengasihi Tuhan, ya habislah kita. Ya, jadi ketika Paulus berkata ya kau harus hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah ya. Jadi ya, kita jangan sampai berdosa terhadap Kristus gitu. Nah, jadi itu saja tambahannya, puji Tuhan. Dan satu lagi, kayaknya udah saya share di grup ya. Besok itu jam 1 siang kita ada fellowship bersama. Jadi kalau teman-teman bisa luangkan waktu, juga bisa mengundang teman-teman yang lain, kita akan membahas mengenai God's full salvation ya, di keselamatan lengkap Allah. Nah, dalam 1 Korintus ini juga nanti akan dibahas bagaimana keselamatan lengkap Allah ini sebenarnya. Gitu ya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Jadi begitu saja. Ya, puji Tuhan. Amin. Oke, mari kita tutup dalam doa ya. Bisa